Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ditemani oleh suara, Arai terlarang diam-diam berhenti. Mei Yanbai dan yang lainnya menghela nafas lega, tapi wajah mereka terlihat sangat jelek. Mereka datang untuk mengambil kesempatan kali ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan jatuh ke dalam serangkaian jebakan sejak mereka memasuki lembah ini. Mei Yanbai, yang mahir dalam formasi mantra, semuanya dipermalukan dan dipermalukan. Pada titik ini, tidak hanya banyak kartu truf yang diambil, tetapi juga terjebak dalam susunan terlarang, seperti berada dalam situasi putus asa, tidak dapat melarikan diri. Bagaimana pukulan berat ini bisa membuat mereka merasa lebih baik? Yang lebih parah, pada saat ini, mereka masih dalam situasi putus asa. Sui, kamu adalah orang terkenal di dunia sekarang, mengapa kamu terus bersembunyi dan hanya berani bermain trik secara rahasia? Mei Yanbai berteriak, keluarlah dan lihat apakah kamu punya nyali. Aku selalu ada di sana, tetapi kamu tidak memiliki mata dan kamu belum melihatku. Dengan suara acuh tak acuh, sosok Sui muncul di bidang penglihatan orang-orang seolah keluar dari ketiadaan. Dia memegang punggungnya dengan satu tangan dan bermain dengan tali emas dengan tangan lainnya, tersenyum dan berkata kepada Feng Zi. Berkat bantuanmu kali ini, daun bawang ini diantar ke pintumu. Sebagai ucapan terima kasih, aku tidak ingin harta itu ada di tubuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, Mei Yanbai dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu langsung marah, mata mereka beralih ke Feng Zidu untuk pertama kalinya, penuh kecurigaan dan kemarahan. Dia menoleh ke Mei Yanbai dan yang lainnya dan berkata, semuanya, ketika saya datang ke sini, saya mengingatkan lebih dari sekali bahwa tempat ini telah ditempati oleh Sui, tetapi Anda berpikir bahwa dengan kartu truf Anda bisa jika Anda mengambil keberuntungan ini, Anda akan mengambil inisiatif untuk datang. Mei Yanbai dan yang lainnya tampak tidak yakin untuk beberapa saat. Feng Zidu memang mengingatkan begitu. Namun, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kartu di tangan mereka bukan lawan Sui? Kakak Mei, kamu dulu bangga pada dirimu sendiri dalam formasi rune, dan kamu berinisiatif untuk membawaku ke lembah untuk menghancurkan formasi, dan sekarang kamu terjebak di sini, bagaimana kamu bisa menyalahkannya? Aku punya semua angin di kepalaku. Feng Zi berkata dengan dingin, terlebih lagi, jika aku tahu bahwa rangkaian susunan yang dibuat Sui sangat menakutkan, bagaimana aku bisa bertindak denganmu? Mei Yanbai kehilangan kata-kata. Kakak Feng, kamu benar-benar tidak berkolusi dengan Sui dan dengan sengaja menipuku. Gan Yun mengerutkan kening. Saya tidak takut untuk memberi tahu Anda, bahwa dua ritual Dewa Api Lotus di kolam Lotus adalah yang pertama saya temukan, tetapi karena obat jalan ini tidak terlalu matang, jadi saya menanam jebakan di dekatnya, berpikir untuk mencegah orang lain datang untuk mengambil kesempatan, siapa sangka. Berbicara tentang ini, Feng Zi memiliki wajah yang rumit dan berkata dengan suara rendah, perangkap yang saya pasang semuanya mudah dipatahkan oleh Sui, dan bahkan dua teman, Dong Guo Yun dan Rancong, ditangkap. Sui terbunuh. Mei Yanbai dan yang lainnya semua terkejut, Dong Guo Yun dan Rancong sudah menderita. Kamu bilang, dalam keadaan seperti itu, bagaimana aku bisa bergabung dengan Sui? Feng Zi menggertakkan giginya dan tampak sedih dan marah. Ekspresi semua orang kembali mendung. Sui berkata dengan acuh tak acuh, dalam pertempuran kebetulan, tidak ada yang benar atau salah. Lebih penting untuk dapat melihat keberhasilan atau kegagalan dan membuat keputusan. Sekarang, saatnya bagi semua orang untuk membuat keputusan. Mei Yanbai dan yang lainnya merasa sesak. Mereka secara alami memahami arti kata-kata Sui. Mati. Aku akan menyerahkan harta itu, kamu. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan kami pergi? Do Kou adalah yang pertama berbicara. Tentu saja. Sui berkata, bagiku, hidup dan matimu jauh lebih penting daripada hartamu. Meskipun kata-kata ini agak kasar, Mei Yanbai dan yang lainnya sedikit santai di hati mereka. Harta lebih penting bagi Sui. Bagi mereka, lebih penting untuk menyelamatkan hidup mereka saat ini. Oke, aku mengakuinya. Do Kou adalah orang pertama yang setuju.
Dia mengangkat tangannya dan melepas cincin penyimpanan di antara jari-jarinya dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Penjepit tangan, ikat pinggang, gelang kaki, kunci jantung, kancing manset. Su Yi berkata dengan santai. Oke. Do Kou membuka mulutnya, ekspresinya sulit untuk menyembunyikan kemarahan dan kesedihannya. Tidak cukup. Su Yi menggelengkan kepalanya, di lautan pengetahuanmu, ada harta lain. Meskipun aku tidak bisa melihat apa itu, aku bisa merasakan keberadaannya. Semua orang terkejut dan terkesiap. Dapatkah Anda melihat harta karun di laut? Bagaimana Su Yi melakukannya? Alis Do Kou berkilat, dan manik giok ungu muncul. Dia berbisik, ini adalah senjata rahasia jiwa dewa yang secara khusus disempurnakan untukku oleh klan. Itu sudah lama terintegrasi dengan darah dan jiwa dewaku. Jika memungkinkan, tolong minta sesama Taois untuk mengangkat tanganmu. Su Yi melirik manik giok ungu, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Do Kou lagi, matanya sedikit aneh, dan berkata, kamu dilahirkan. Mata indah Do Kou tiba-tiba menyusut, dan segera menyela, saya harap rekan Taois Su tidak akan memecahkan masalah ini. Gadis menawan dan menawan ini sedikit gugup saat ini. Su Yi tersenyum dan berkata, singkirkan harta ini. Do Kou merasa lega, dan segera menyingkirkan manik-manik giok ungu, dengan penuh syukur berkata, terima kasih atas pencapaianmu. Yang lain sedikit terkejut. Mungkinkah Su Yi telah menemukan semacam rahasia di Do Kou? Tapi baik Su Yi maupun Do Kou tidak membicarakannya lagi. Itu keputusanmu. Su Yi melirik Mei Yanbai dan yang lainnya. Mei Yanbai terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas, pencapaian Taois muda Su dalam susunan Fu jauh melampaui apa yang bisa saya capai, saya akui itu. Suara itu penuh dengan kehilangan dan kekecewaan. Berbicara, dia mengeluarkan harta di tubuhnya. Dengan contoh Do Kou, dia tidak berani menyembunyikannya, dan semua hartanya diambil. Selanjutnya, Gan Yun dan Ni Li juga menyerahkan harta mereka. Wajah Gan Yun muram, karena kali ini dia membawa banyak kartu truf, dan kartu truf ini sangat berharga, hanya dipinjamkan kepadanya oleh klan, bukan miliknya. Sekarang mereka semua telah dibawa pergi oleh Su Yi, dia dapat memprediksi bahwa ketika dia kembali ke klannya, dia akan dibersihkan oleh orang-orang tua yang mengamuk itu. Ni Li merasa jauh lebih santai. Su Yi tidak mempermalukannya, selama dia berjalan pergi, jiwa leluhur alam fase roh yang tersembunyi di harta ini tidak terlihat oleh Su Yi. Adapun Feng Zidu, meskipun Su Yi berjanji untuk tidak menerima hartanya, ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya menjadi semakin hilang dan berat. Karena dia menyadari bahwa dia ingin membalas dendam Dongguo Yun dan Rancong, atau untuk menyelamatkan wajahnya yang hilang, Ming. Tidak ada harapan. Su Yi terlalu kuat. Tidak hanya kekuatan tempur yang melawan langit, tetapi juga kekuatan formasi terlarang yang dikerahkan, membuat Mei Yanbai, yang lahir di keluarga Mei, tidak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan Su Yi tidak diragukan lagi adalah mimpi. Anda bisa pergi. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah jalan muncul di formasi terlarang ini, menuju ke kejauhan. Melihat ini, Mei Yanbai dan yang lainnya akhirnya merasa lega, tidak ada yang ingin tinggal lebih lama lagi, dan segera berbalik. Sampai dia keluar dari formasi terlarang ini, Feng Zi berhenti sejenak, menoleh dan bertanya, Su Yi, apakah kamu tidak takut bahwa kami akan membalas dendam darimu ketika kami menginjakkan kaki di jalan spiritual? Mei Yanbai dan yang lainnya yang tidak pergi jauh membeku, memarahi Feng Zi dalam hati mereka karena bodoh, dan mereka akan pergi, bagaimana mereka bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Jika Su Yi berubah pikiran, siapa yang bisa pergi hidup-hidup? Tetapi melihat Su Yi tersenyum tidak setuju, dia berkata, sejujurnya, saya menantikan Anda memiliki keberanian untuk kembali dan membalas dendam dari saya ketika Anda menginjakkan kaki di alam transformasi roh. Kelopak mata Feng Zi melonjak, dan dia berkata, apa artinya ini? Su Yi berpikir sejenak dan berkata, aku butuh lawan yang layak. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Di mata Su Yi, orang-orang seperti mereka sekarang termasuk dalam karakter yang tidak tahan berkelahi. Dengan itu, dia berbalik.
Mei Yanbei dan yang lainnya berani berhenti, mereka semua bergegas pergi. Namun, kata-kata Feng Zidu mengingatkan mereka bahwa di Pulau Abadi Sumi sekarang, monster kelas atas seperti Huan Shaoyou dan Mo Xingze menganggap Sui sebagai musuh bebuyutan mereka. Dapat diperkirakan bahwa ketika Huan Shaoyou, Mo Xingze dan yang lainnya menginjakkan kaki di alam spiritual, dengan bakat, latar belakang, dan kartu truf mereka, mereka tidak akan membiarkan Sui pergi. Menyaksikan monster kuno ini menghilang, Sui melirik rampasan dan berkata diam-diam, sayangnya, melihat kinerja Feng Zidu dan yang lainnya, saya khawatir tidak mungkin menarik daun bawang lainnya ke pintu. Saya harus mengatakan, ini memalukan. Namun, Sui juga puas. Untuk daun bawang, itu adalah panen untuk memanen satu tanaman. Terlebih lagi, operasi Sumi Xiandao baru saja dimulai, dan akan ada banyak peluang untuk terus memanen daun bawang lainnya di periode waktu berikutnya. Hari ini adalah hari kedua bulan Oktober. Sui memasuki hari kedua Sumi Xiandao. Pada hari itu, Sui membagi rampasan dan memberikan satu kepada Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan Ge Qian. Tentu saja, dia tidak lupa menyiapkan beberapa harta untuk Wen Lingsui dan Cha Jin, dan memberikannya sebagai hadiah ketika mereka kembali ke Dazhou di masa depan. Hari keempat bulan Oktober. Dua dewa dan teratai api di kolam teratai sedang mekar penuh. Sui secara pribadi memilih jalan pengobatan ini, dan mengambil salah satu bunga teratai yang mengandung ritme yang, untuk digunakan sendiri. Bunga lotus lain yang mengandung ritme yin, memberi Yue Xichan. Batang yang berisi ritme api, memberi Wen Xin foto. Adapun Ge Qian, hanya beberapa akar dan daun yang dibagikan. Tapi dia puas. Memuaskan. Ini juga hari yang sama. Akhirnya sampai. Di puncak gunung yang tertutup salju, rambut panjang Mo Xingze berkibar, dan jubahnya berburu. Dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan kilau perak melihat ke langit, di mana awan kesengsaraan seperti tinta hitam menumpuk dengan panik. Suasana kehancuran yang menyedihkan menyebar antara langit dan bumi. Mo Xingze tidak takut, tetapi ada sentuhan kegembiraan dan antisipasi dalam ekspresinya. Keheningan dan dormansi selama 30.000 tahun, saatnya memasuki jalan spiritual. Ledakan. Tidak lama kemudian, malapetaka ini datang. Mo Xingze bangkit dari langit dan menyerbu ke depan. Pada hari yang sama, Mo Xingze, penjahat kuno yang mempesona di dunia bawah Yinsa, berhasil melewati malapetaka di puncak gunung bersalju dan melangkah ke jalan spiritual, menjadi seorang kultivator spiritual yang memang layak. Penglihatan semacam itu bisa disebut hari gelap neraka. Di tengah malam, di hutan belantara, Huan Shaoyou tiba-tiba melangkah ke udara, berteriak di langit. Rambut ungu panjang menari dengan liar, jubahnya menonjol, dan kekuatan segel di tubuh benar-benar dilepaskan pada saat ini, dan api ajaib berwarna darah terlihat dari atas kepalanya. Boom gelombang. Langit malam bergetar, dan awan runtuh ke segala arah. Ini adalah malapetaka Huan Shaoyou. Dan sekarang, potensi dan Taoismenya telah sepenuhnya dilepaskan di bawah bencana besar ini. Dalam 1/4 jam. Awan bencana menghilang. Dalam kehampaan, Huan Shaoyou berdiri di dekat kehampaan, gumpalan api ajaib berwarna darah menempel di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya menyerap aura tirani yang dimiliki oleh kultivator hebat dari alam transformasi roh. Apakah ini kekuatan tingkat spiritual? Saya tidak tahu seberapa kuat saya sebelumnya. Benar saja, atmosfer primordial langit dan bumi kuno di Pulau Abadi Sumi ini dapat membuat para biksu di saat bencana hancur. Terobosan yang benar-benar lengkap akan tercapai. Langkah terobosan Mo Xingze dan Huan Shaoyou seperti sinyal. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada suksesi pembangkit tenaga listrik yang budidayanya telah mencapai kesempurnaan alam pengumpulan bintang. Jing Lingzhen, seorang penjahat kuno dari sekte Fenyang, Zheng Pu, seorang penjahat kuno yang diduga keturunan Kaisar Setan Suangwu, Qi Jiansu, seorang penjahat kuno dengan asal yang misterius, hukum Buddha di Kuil Mahachan, Li Handeng, pemimpin generasi muda King Yi Daozong. Para penjahat dan jenius kuno top dunia ini telah tenggelam dalam alam pengumpulan bintang selama bertahun-tahun.
Dan salah satu tujuan kedatangan mereka ke Sumi Xiandao kali ini adalah untuk menembus batas, dan mereka sepenuhnya siap ketika mereka datang ke Sumi Xiandao. Dalam keadaan seperti itu, adalah hal yang biasa bagi mereka untuk melangkah ke alam spiritual. Dan, itu berbeda dengan menerobos dunia luar. Dengan berkah aura primordial kuno yang menembus langit dan bumi dari Pulau Abadi Sumi, sehingga setiap pembudidaya akan mengarah pada malapetaka di luar imajinasi yang mengerikan. Tetapi selama bencana itu berhasil, terobosan lengkap dapat dicapai di jalan. Dengan cara ini, fondasi dan fondasi alam spiritual yang dibangun jauh dari sekuler. Beberapa roh generasi yang lebih tua sebanding. Hari ke-7 bulan Oktober. Di hutan kuno monumen yang runtuh seperti reruntuhan. Ini guntur lagi. Ge Qian menatap langit di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ada kekhawatiran samar di antara alisnya. Itu adalah suara guntur kesusahan, yang mengguncang dunia. Setelah meninggalkan kolam teratai di lembah, mereka mengikuti Suyi dan menjelajahi dunia rahasia ini sepanjang jalan. Hanya dalam 5 hari, ada lebih dari 10 kali kekuatan kesusahan guntur yang mereka rasakan di jalan. Dan ini juga berarti bahwa ada lebih dari 10 orang kuat yang membawa malapetaka. Ge Qian menghela nafas. Kamu harus mengatakan lebih sedikit. Wen Xinzhao memelototi Ge Qian, terakhir kali di sekitar kolam teratai di Guandao, kamu bergumam seperti ini, dan akibatnya, kamu diserang oleh Feng Zidu. Ge Qian segera merasa malu, dan berkata, saya juga khawatir tentang situasi kita, lagi pula, di antara kita, gadis Xinzhao, tingkat kultivasi Anda adalah yang tertinggi, dan Anda menerobos ke alam pengumpulan bintang kemarin. Gadis Sichan adalah yang kedua, dan sekarang ini adalah tahap tengah dari Stargathering Realm. Dan seperti Tuan Su, kita hanya selangkah lagi untuk memasuki alam pengumpulan bintang. Tapi tidak peduli apa, kultivasi kita berada di level Yuan Dao. Dalam hal kultivasi, itu jauh lebih buruk daripada keberadaan transformasi roh. Itu normal bagi saya untuk khawatir dalam keadaan seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas lagi. Jalan Yuan Dao memiliki 3 alam besar, yaitu Bigu, Yuan Fu, dan Juxing. Alam roh adalah alam besar pertama dari jalan spiritual, sepenuhnya di atas jalan Yuan. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh alam seperti itu tidak biasa? Pernyataan Ge Qian membuat Wen Xinzhao dan Yue Xichan merasa berat. Jalur Yuan Dao dan jalur Spirit Dao adalah jalur yang sama sekali berbeda. Ini membuat mereka yang masih berada di jalur Yuan Dao, bagaimana bisa mereka tidak khawatir? Kekuatan-kekuatan bukanlah tingkat ranah kultivasi yang bisa diukur. Suara acuh tak acuh Suyi terdengar di kejauhan, dia melihat tablet batu, kultivasi bertanya, ingatlah untuk tegas dan mantap, jangan bertindak terlalu tergesa-gesa. Jika tidak, jika fondasi yang dibangun oleh masing-masing ranah tidak teguh ditakdirkan menjadi salah di setiap langkah, dan pencapaian masa depan di Grid Dao ditakdirkan untuk dibatasi. Alasannya adalah karena saya memiliki penyesalan di masa lalu ketika saya mencari kereta gantung. Ini bisa dikatakan sebagai pelajaran sialan. Adapun kekhawatiranmu, itu sama sekali tidak berdasar. Suyi berkata, jika karakter seperti Huan Shaoyou seperti yang Anda pikirkan, mereka berpikir bahwa setelah melangkah ke alam roh, mereka akan melanggar hukum, maka mereka hanya akan mati lebih buruk. Setelah mengatakan itu, dia terus melihat tablet batu di depannya. Setelah tiba di hutan prasasti yang runtuh ini, Suyi telah menyimpulkan bahwa ini adalah hutan prasasti pencerahan, yang disiapkan khusus untuk murid-murid di sekte tersebut. Setiap tablet batu dicetak dengan semacam jejak jalan. Para beku bermeditasi di depan monumen batu, dan ada harapan besar untuk memahami ritme Dao, sehingga dapat mengontrol semacam ritme. Ada lebih dari 50 prasasti batu di hutan prasasti ini, tetapi kebanyakan dari mereka telah runtuh. Prasasti ini tidak begitu berharga bagi biksu manapun. Namun, di mata Suyi, ada sajak yang dia butuhkan di sini. Guru. Apa yang dia lihat sekarang adalah tablet batu, yang awalnya dicap dengan jejak Thunder Avenue. Meski sudah lama kabur, masih ada jejaknya.
Bagi Sui, ini cukup baginya untuk memahami arti guntur. Waktu berlalu. Sampai malam tiba, Sui, yang telah duduk di depan monumen batu, tiba-tiba menutup matanya dan berdiri. Hah! Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan Ge Qian, yang telah menunggu di daerah terdekat, semua merasakannya, dan semua memandang Sui. Melihat tindakan yang menemani Sui untuk bangun, pada dirinya, itu seperti memecahkan lapisan belenggu, dan kekuatan tubuhnya menjamur seperti jamur setelah hujan. Lalu, di atas langit malam, riak kekerasan tiba-tiba muncul, dan kekuatan Dao yang tak terlihat tampaknya turun. Mengikuti, saat bintang-bintang berputar, pola yang indah dan luas dengan tenang diuraikan. Ini. Wen Xinzhao dan yang lainnya tercengang, terguncang secara fisik dan mental, seperti melihat keajaiban. Namun, penglihatan yang luar biasa seperti itu menghilang dengan tenang hanya dalam beberapa kedipan mata. Semuanya kembali normal. Sui, yang tidak jauh, meletakkan tangannya di punggungnya, mengangkat matanya sedikit, dan melihat ke langit, jubah hijau berkibar di angin malam, seolah-olah dia diasingkan dari dunia. Aura di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ketika benih Tao Yuanfu terbentuk, ada 90.000 bintang yang menggantung. Sui berbisik di dalam hatinya, ini jauh lebih kuat dariku di alam yang sama di kehidupan sebelumnya. Ada sentuhan emosi dalam ekspresinya. Terobosan ini seperti gelas yang meluap, dan air akan datang secara alami. Tidak ada persyaratan sama sekali, dan itu secara alami akan menerobos. Menurut pengalaman hidup dan pemahaman Sui sebelumnya tentang Stargathering Realm, secara alami jelas bahwa fondasi dan fondasi Grid Dao yang dia bangun di Stargathering Realm kali ini, ditinggalkan di Grid Wilderness di masa lalu dan sekarang. Tahun Kyushu, itu sudah cukup untuk disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.